bisa perayaan Ekaristi hari ulang tahun Bapak Kons Fatungada dan Mama Regina Inanoi yang ke-33 tahun. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Yesus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Pater Kamilus, saudaraku yang terkasih, Bapak Kons dan Mama Regina yang berbahagia, hari ini genap 33 tahun hidup perkawinan dari Bapak Kons dan Mama Regina. Anak dan Mama Regina yang terkasih, para menantu, para anak mantu semua, saudara-saudari, anggota keluarga besar kita sekalian yang terkasih dalam Kristus. Sebelum terlambat saya ucapkan selamat damai Natal dan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat. Kita senyum. 1, 2, 3. Mulai senyumnya. Bibati. Sudah senyum. Baik. Supaya kita merayakan Ekaristi dengan sukacita dan gembira ya. Tadi sudah urus penerangan sudah oke. Sekarang kita Ekaristi. Baik. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita semua boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita, dan kita sekalian masih Tuhan arahkan untuk ikut ambil bagian di tahun baru 2023. Tuhan perkenankan kita untuk boleh melewati tahun ini, dan secara istimewa kita bersyukur bersama keluarga kami sekalian, kita sekalian teristimewa, Bapak Kons dan Mama Regina yang telah mengarungi bahtera rumah tangga hidup perkawinan selama 33 tahun. Ini angka cantik, 33. Kita berdoa pada malam ini supaya Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada Bapak Kons dan Mama Regina dan semua kita anggota keluarga besar, supaya masih ada perayaan Ekaristi perkawinan di tahun-tahun berikutnya. Ini bukan pertanda bahwa ini perayaan perkawinan terakhir. Ini penting sahabat, karena kadang-kadang tuh orang tua mulai pikir kami sudah merayakan Ekaristi perkawinan, syukuran gitu, berarti setelah ini kami boleh masing-masing mungkin mau ambil jalan lebih dulu. Ibadah, iman, baik. Ini omong memang supaya doa kita itu adalah 7 tahun berikut masih 40 tahun perkawinan, atau 14 tahun berikutnya, 16 tahun berikutnya ada 50 tahun. Mari kita bersatu hati dalam doa dan kita
hening sejenak di awal perayaan ini. Kita mempersembahkan diri kita masing-masing sesungguhnya. Teristimewa kita mempersembahkan keluarga Bapak Kons dan semua anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, dan semua anggota keluarga besar kita semua ke dalam naungan Tuhan sendiri. Dan baiklah, di awal perayaan ini kita mohon ampun pada Tuhan untuk segala salah dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengangkat hati kita, memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Gloria in excelsis Deo. Gratias a
Secara khusus kita mempersembahkan perkawinan Bapak Konstantinus dan Ibu Regina bagi mereka berdua dan keluarganya. Allah Bapa pencipta alam semesta, sejak awal dunia Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka bersatu sebagai penolong yang sepadan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang telah mempertemukan Bapak Konstantinus Watungada dan Ibu Regina Inanoi, serta menyertai hidup perkawinan mereka selama ini. Hari ini mereka sekalian merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-33. Ini adalah bukti kasih-Mu kepada mereka. Engkau sendiri yang telah menyertai perjalanan hidup mereka sebagai suami istri. Engkau juga telah melimpahkan berkat kepada keluarga ini. Kami mohon, semoga cinta kasih di antara mereka dan kami semua sebagai anak-anak, cucu-cucu, serta keluarga-keluarga Kristiani senantiasa tahan uji dan bertumbuh kembang seperti yang Kau kehendaki. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama segala masa. Amin. Kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya.
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keempat anak, cucu-cucu, mantu-mantu yang terkasih, bapak mama, kakak adik, saudara-saudari, Pater Camillus yang saya kasihi dalam Kristus. Kalau kita dengar baik-baik tadi dari bacaan pertama tadi, di awal sekali tadi kalimatnya begini, "Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi." Itu persis di penggalan pertama. Kita harus saling mengasihi. Lalu dia bilang tadi, berita yang telah kamu dengar dari semula. Jadi mau katakan bahwa dari semula itu kasih, saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Dia tidak bilang kamu boleh atau tidak, tapi dia bilang harus. Itu berarti perintah yang tegas. Perintah yang tegas, harus. Baik, omong tentang harus mengasihi. Lalu hari ini secara istimewa kita kenangkan, kita doakan Mama Regina dan Papa Kons yang berulang tahun perkawinan. Saya sebenarnya sebagai anak tidak enak untuk ngomong seperti apa kasih di antara suami dan istri, Bapak dan Mama.
Tapi karena saya sekarang adalah imam, jadi sebagai pewarta, jadi mau tidak mau harus omong juga. Lalu kasihnya siapa yang dihidupi? Itu pertanyaan. Kasihnya tadi Rasul Yohanes bilang begini, darah kita. Jadi kasih yang kita pakai adalah kasihnya Tuhan Yesus. Kasihnya Yesus. Kasihnya Yesus itu berarti, itu dia katakan tadi, menyerahkan diri. 2 kali. Ia telah menyerahkan diri, maka kita juga wajib menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu berarti beri diri. Beri diri berarti berkorban. Kasih yang berkorban. Kalau omong tentang kasih yang berkorban, saya sebagai yang pernah dulu masih SD, korban yang saya ingat, seingat saya itu, kasihnya Bapak dan Mama itu persis sekali. Saat saya masih SD, itu Mama kena pagut ular. Kena pagut nih ular hijau saat itu. Wah, saya masih kelas 6 SD, kelas 4 SD saat itu. Itu di kamar lama di sebagian sini. Itu bagaimana Bapak dan Mama bersama. Kami anak-anak bilang, kamu di luar dulu. Kamu di luar dulu. Lalu panggil. Saat itu panggil Mama Agus masih di posyandu di Bolomedi. Mama Ani masih di sana. Lalu di sini dengan ibu siapa saat itu Ibu Marta. Ibu Marta. Dan saat itu harus, mau tidak mau harus naik. Itu satu contoh kecil yang masih banyak hal lain. Entah kasih yang harus berkorban. Tengah malam harus bujuk Mama bagaimana, kena racun ular itu harus segera diangkut lalu jalan tengah malam. Itu yang saya lihat. Yang mungkin yang saya ingat, ada banyak. Kebetulan saya ingat ini. Kasih kita ikut Tuhan Yesus, kasih yang beri diri, berkorban. Lalu Bapak Uskup kita dengan diri masing-masing. Kalau serah dirinya kami, kata-katanya Santa Teresia itu dia bilang begini, dalam bahasa Jerman bilang begini, meine Liebe in Christus gehört euch. Cintaku pada Kristus itu untuk kamu. Cintaku untuk Kristus bagi kamu. Meine Liebe in Christus gehört euch. Itu bagi kami, kamu itu adalah umat. Kalau kami imam, berarti cinta kepada Kristus itu nyata bagaimana saya cinta kepada umat dalam pelayanan kami. Lalu cinta saya sebagai Bapa untuk kamu. Untuk kamu siapa? Untuk kamu Mama, untuk kamu anak-anak. Cinta saya sebagai suami adalah untuk kamu. Cinta saya kepada Kristus untuk kamu ini siapa? Istri tercinta. Cinta saya kepada Kristus adalah untuk kamu. Dari saya sebagai istri adalah bagi suami. Cinta saya kepada Kristus adalah untuk kamu. Untuk kamu dari saya sebagai orang tua adalah anak-anak. Cinta saya kepada Kristus untuk kamu sebagai anak-anak adalah dari saya sebagai anak-anak adalah untuk orang tua. Meine Liebe in Christus gehört euch. Cintaku kepada Kristus adalah untuk kamu. Itu pesan pertama dari Rasul Yohanes untuk kita. Dan istimewa bagi Bapak dan Mama yang telah menunjukkan kasihnya kepada anak-anak. Yang mungkin saya yakin belum selesai. Cinta untuk Kristus adalah untuk kamu itu belum selesai malam ini. Masih terus berlanjut di hari-hari yang akan datang. Apalagi kami anak-anak. Cintaku untuk Kristus adalah untuk kamu, Bapak dan Mama. Cintanya saya sebagai Kakak Natalia, cintanya saya sebagai Kak Edi, cintanya saya sebagai Louis, cintanya saya sebagai Rista, cintanya saya sebagai Kak Peter, cintanya saya sebagai Ibu Ani adalah kepada Kristus adalah untuk kami berdua, untuk Bapak Kons dan Mama Regina. Dan itu masih harus terus berlanjut di hari-hari yang akan datang. Belum selesai. Itu pesan pertama dari bacaan pertama. Lalu selanjutnya dari bacaan Injil kita dengar itu kisah Rasul, dari kisah Yesus, Filipus dan Nathanael. Bernama Nathanael hari ini.
Jadi kisahnya itu, Yesus ini lalu panggil Filipus. Lalu Filipus ajak lagi Nathanael. Lalu ketika Rasul Filipus minta tanya ke Nathanael, bilang, apakah dia beritahu bahwa Yesus itu telah datang. Lalu Nathanael itu agak sedikit ragu-ragu, dia agak pesimis ya. Dia bilang, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Karena Filipus itu menjelaskan Yesus itu orang Nazaret itu telah datang, sang penyelamat itu. Lalu Filipus jawab, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Lalu setelah itu mereka berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus omong, wahai Nathanael, saya sudah lihat kau itu di balik pohon ara tadi. Di balik pohon ara tadi. Lalu dia mengakui Yesus sebagai raja, sebagai penebus yang datang, penyelamat. Lalu Yesus bilang begini, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu semua. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kisah ini selalu berawal dari keraguan. Dan bagi saya, entah saya merefleksikan kehidupan perkawinan Bapak dan Mama saya, Bapak Kons dan Mama Regina, mungkin berawal dari keraguan. Mungkinkah ini akan menjadi suami saya? Mungkinkah seseorang ini akan menjadi istri saya? Berawal dari keraguan. Dari kisah-kisah yang saya sebagai anak dengar, yang mungkin belum keseluruhan, yang mereka lebih tahu. Tapi ingat, mari dan lihatlah. Itu jawaban yang menurut saya telah melihat bagaimana pengalaman hidup. Mari dan lihatlah. Lihat sudah sekarang apa yang terjadi. Dalam perjalanan itu membenarkan bahwa yang keraguan itu tuh akhirnya terjawab. Keraguan itu terjawab bahwa benar loh. Lihat, minta maaf saya bahasa dia. Saya ini sungguh-sungguh menjadi suami yang oke. Lihat, ini saya menjadi istri yang oke bagi Bapak, bagi Ibu. Mari dan lihatlah. Dan dari pengalaman 33 tahun, saya cukup yakin itu membenarkan bahwa keraguan itu di awal itu dipatahkan. Mari dan lihatlah. Dan semuanya masih terus berjalan, dan sampai saat ini 33 tahun perkawinan itu membuktikan. Dan Yesus bilang, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu semua, daripada yang sudah pernah dialami. Memang tidak seperti itu ya. Engkau akan melihat lebih daripada itu. Apakah itu? Ini omong tentang harapan. Yesus bilang harapan. Jangan selesai di hari ini atau dengan segala pengalaman yang sudah pernah terjadi, yang sudah dilihat, yang sudah dirasakan. Masih terus melihat Tuhan akan kasih lebih besar lagi, lebih besar dari yang pernah dialami hari ini dan di hari-hari yang lalu. Itu untuk Bapak dan Mama dan bagi keluarga kami. Tapi lebih daripada itu untuk kita semua, untuk keluarga kita masing-masing. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita tidak kurang sadar bagian ini, bahwa Allah itu selalu memberi lebih besar daripada yang kita lihat saat ini. Kadang-kadang kita terlalu melihat kita secara manusiawi. Kadang-kadang keliru. Bapak Uskup itu minta kami, para imam, bilang ke umat, bilang, Romo-romo, pastor-pastor tolong, pater-pater tolong omong bahwa umat teguhkan iman mereka bahwa dalam diri mereka itu bukan manusia toh. Tidak. Ada keilahian, ada Allah dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai kena ada situasi sulit, kita terlalu merasa manusiawi sekali. Jangan. Dalam diri kita ini Allah ada. Karena itu Allah pasti akan beri hal-hal lebih besar dari pengalaman-pengalaman yang kita pernah alami. Baiklah kita terus beriman, terus berharap bahwa kasih Allah tidak berkesudahan, kesetiaannya tetap selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berbahagia Bapak Kons dan Mama Regina di hari ini sampai ke depannya. Selamat berbahagia juga kami semua, anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu, dan kita semua. Tuhan pasti menjaga dan melindungi semua kita, keluarga kita masing-masing.
Tuhan memberkati. Amin. Kita ikuti doa mereka berdua. Allah sumber cinta sejati, Engkau telah mempersatukan kami dan dalam ikatan perkawinan suci hingga kini di usia 33 tahun. Kami bersyukur atas segala pengalaman selama perjalanan perkawinan kami, atas segala suka dan duka, atas kebahagiaan dan penderitaan, atas untung dan malam, terlebih atas rahmat kesetiaan yang telah memungkinkan kami berpegang teguh pada ikrar perkawinan kami, bersatu dalam cinta. Kami bersyukur atas anak-anak dan cucu yang Kau anugerahkan dan percayakan kepada kami. Bantulah kami agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan, tak enggan untuk saling berkorban, bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga, saling menopang bila menanggung beban, dan siap saling mengampuni bila suatu saat kami jatuh atau berbuat salah. Semoga karena berkat-Mu kami saling menguatkan dalam menghadapi tantangan dan godaan yang mengancam kebutuhan kami. Semoga dari hari ke hari perpaduan kasih kami semakin kuat dan perkawinan kami sungguh menjadi sakramen kasih Kristus terhadap gereja. Dan kelak apabila tugas kami di dunia telah selesai, perkenankanlah kami berdua menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. Kami berdoa juga bagi suami istri yang sedang mengalami keguncangan, serta anak-anak kami yang telah hidup berkeluarga. Nyalakanlah kembali dan selalu api kasih yang dulu mengobarkan semangat mereka untuk mengikrarkan janji perkawinan. Kuatkanlah mereka untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Kami tujukan doa ini kepadamu ya Bapa, dengan pengantaraan Yesus Kristus Juru Selamat, junjungan dan teladan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa umat. Allah Bapa kami, Engkau menguduskan ikatan perkawinan melalui Yesus Putra-Mu. Bahkan cinta kasih suami istri melambangkan kasih Putra-Mu kepada gereja. Maka dengan penuh iman kami berdoa kepadamu. Bagi Bapak Konstantinus Watumada dan Ibu Regina Inanoi yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka ke-33. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah mengikat pasangan ini, sehingga kasih antara mereka terus bertumbuh dan berkembang. Engkau senantiasa hadir dan menyertai kehidupan keluarga mereka. Semoga mereka pun senantiasa saling mengasihi. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera bagi mereka. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak, cucu-cucu, dan sanak saudara Bapak Konstantinus Watungada dan Ibu Regina Inanoi. Semoga teladan baik yang diberikan oleh orang tua sungguh diteruskan oleh anak-anak, cucu-cucu, dan kerabat.
Bantulah agar anak-anak, cucu-cucu serta kerabat juga menumbuhkan dalam dirinya kasih, pelayanan, dan kerendahan hati dalam kehidupan di keluarga dan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi keluarga kita masing-masing. Ya Bapa, semoga janji pernikahan yang kami ucapkan mampu mengobarkan hati kami dan senantiasa kami jaga dalam hidup berkeluarga. Bantulah agar kami senantiasa mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan kami masing-masing dan anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan. Ya Bapa, dampingilah keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan goncangan dalam hidup rumah tangga mereka. Kuatkanlah hati mereka, nyalahkanlah senantiasa harapan mereka, agar dengan tekun dan tabah menghadapi setiap kesulitan hidupnya. Semoga cinta mereka tahan uji dalam aneka kesulitan yang sedang mereka hadapi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lanjut usia dan mereka yang sakit. Ya Bapa, limpahkanlah kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka mendapat penghiburan dari-Mu sendiri. Gerakkanlah kami pula, agar tetap terbuka untuk merawat dan mendampingi mereka. Semoga kami semakin sabar untuk mengasihi mereka yang sungguh mengharapkan bantuan dari orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, Engkau mengenal kerinduan dan harapan kami. Curahkanlah berkat-Mu, agar kami semakin percaya bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Kuatkanlah kami pula untuk senantiasa mengusahakan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, berkatilah rumah ini senantiasa, berkatilah keluarga Bapak Konstantinus Watungada dan Ibu Regina Dinanoi, serta keluarga kita masing-masing. Persatukanlah kami dalam keluarga besar-Mu yang kudus. Inilah permohonan kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahkan kepada Yesus Raja.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah sumber damai dan bakti yang ikhlas. Sudilah menolong kami, agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini, Bapak Konstantinus Watungata dan Ibu Regina Inanoi yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka, Kau berkati selalu perjalanan hidupnya ke depan. Dan semoga dengan menerima sakramen ini, kami semua hidup rukun bersatu padu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan menjadi abadi. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Plenitus Celi et terra,
kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lawat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Paus Benediktus XVI, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, para leluhur kami, anggota keluarga besar Sao Bonga Menge, Sao Sorolina, sahabat kenalan kami, dan semua mereka yang lupa didoakan oleh keluarganya, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami
yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masuk dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling membagi damai. Jabat tangan, silakan. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Yang tidak pantas engkau datang kepada saya, tapi bersalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Tubuh darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan pelbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Hiburlah dan bermurah hatilah selalu kepada Bapak Konstantinus dan Ibu Regina dengan sukacita yang penuh, kesehatan yang baik, dan usia yang panjang. Semoga dengan bantuan harta dunia, kami tetap lebih merindukan harta abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saya mengucapkan terima kasih Pater, Paniru, saudaraku, dan kita semua yang ambil bagian dalam perayaan ini. Selamat berbahagia. Selanjutnya nanti setelah tutup dulu baru kita cerita-cerita ya. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, teristimewa memberkati ikrar perkawinan suci Bapak Konstantinus Watungata dan Ibu Regina Inanoi dari hari ini dan di hari-hari yang mendatang, memberkati pekerjaan, harapan, cita-cita saudara-saudari sekalian, memberkati semua anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, dan semua mereka yang meminta bantuan doa-doa kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.